Dah, ulang. Duh, apa lagi? Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, pada video kali ini kami dari kelas 23 Bahasa Indonesia kelompok 3 yang didosani oleh Ibu Eni akan mempresentasikan tugas yang diberikan pada pertemuan kemarin. Yang pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Kurniawan dengan NRP 5017221077 dari jurusan Teknik Geofisika Angkatan 22. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Halifa Dulatuzaro dengan NRP 501-722-1071 dari Departemen Teknik Geofisika Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Gibraltar Hartono Putro, NRP 50117221083, Departemen Teknik Geofisika Angkatan 22. Oke, nama saya Muhammad Yustar Afif Nur dengan NRP 50172211089 dari Teknik Geofisika Angkatan 22. Nama saya Nugroho Galang Wicaksono, NRP 50772211091, Departemen Teknik Geofisika Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Iftawal Zari Sukmana dari Departemen Teknik Informatika dengan NRP 5025221002 Angkatan 2022. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang nomor 1 yang akan dijelaskan oleh saudara Yustar. Oke, sebelum menjawab pertanyaan nomor 1, kita harus tahu apa itu referensi. Next. Oke, jadi kelewat. Nah, oke. Jadi menurut KBBI, referensi adalah sumber acuan atau sumber tinjauan. Artinya, definisi dari referensi itu sendiri adalah sebuah sumber acuan atau rujukan mengenai informasi yang sangat membantu dalam membuat sebuah karya ilmiah. Referensi sendiri sangat dibutuhkan, yaitu untuk menambah wawasan lebih jauh lagi. Next. Oke, mengapa menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel? Yang pertama, agar tersusun lebih indah. Perbedaan makalah yang disusun dengan menggunakan referensi dan tidak menggunakan referensi akan terlihat jelas, terutama pada penggunaan kosakatanya. Biasanya, untuk makalah yang menggunakan referensi, biasanya tersusun dengan kosakata yang lebih indah, lebih jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, sumber yang jelas. Dengan mencari referensi terlebih dahulu, kita akan menemukan sebuah sumber yang jelas, akurat, dan tidak salah-salahan. Yang ketiga, untuk memperkuat argumen. Suatu informasi yang disampaikan harus mempunyai sebuah argumen yang kuat. Nah, fungsi dari referensi itu sendiri yaitu untuk memperkuat argumen dan teori-teori yang akan dikemukakan di dalam makalah nanti. Yang keempat, agar terhindar dari plagiarisme. Oke, sebelum kita mencari sebuah referensi, harusnya kita mencantumkan juga sebuah sumber-sumber referensi itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar sebuah makalah kita tidak dicap sebagai plagiarisme. Dan juga tujuan penting untuk menambahkan sumber-sumber tadi yaitu untuk menghargai sebuah penulis makalah tersebut. Yang kelima, untuk menambah wawasan. Tujuan utama mencari referensi yaitu menambah wawasan agar kita bisa lebih tahu dan bisa lebih paham mengenai apa yang akan kita cari dalam sebuah makalah tersebut. Yang keenam, membantu peneliti lain. Oke, tujuan lain dari mencari referensi itu sendiri yaitu untuk membantu peneliti lain atau membantu orang-orang umum saat membaca makalah kita agar bisa menemukan sumber-sumber referensi yang akan dicari untuk
membuat makalah nantinya. Oke, next. Baik, Ya. poin kedua akan dijelaskan oleh Saudara Galang. Ya, saya akan menjelaskan tentang poin 2 dengan soal apa kriteria referensi yang kredibel dan bagaimana cara menelusuri referensi yang kredibel dengan aplikasi Mendeley. Next. Ya, jadi untuk menelusuri referensi yang kredibel itu hal yang harus dilakukan bagi setiap penulis ya. Hal ini itu salah satu upaya meningkatkan kualitas karya dengan memanfaatkan aplikasi Mendeley sampai pada cara mencari referensi dan cara bagaimana mencari jurnal untuk media publikasi karya perlu menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley ini agar karya menjadi lebih berkualitas. Next. Oke, baik, yang poin ketiga akan saya jelaskan sendiri. Pada poin ketiga ini adalah pertanyaan adalah menulis ilmiah wajib diawali dengan kegiatan membaca referensi yang mudah ditemukan, dan membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan sulit atau mudah. Next. Menurut saya mudah, karena pada dasarnya kegiatan membaca sudah dilakukan dari kita kecil, dan pada saat dewasa semakin besar pula kewajiban kita untuk membaca. Mengapa demikian? Karena ada ribuan hal yang bisa dipelajari saat kita membaca. Salah satunya adalah saat ingin menulis karya tulis ilmiah. Tentunya sebelum menulis karya tulis ilmiah, ada baiknya kita membaca referensi. Nah, referensi ini berperan penting dalam menyiapkan diri dalam memahami topik karya tulis yang ingin dibuat oleh kita. Baik, next. Oke, pada poin keempat akan dijelaskan oleh Saudara Iftala. Ya, maaf. Untuk poin keempat, saya yang menjelaskan. Oh, baik. Khalifah. Ya, pada poin keempat ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membedakan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Nah, jadi pembaca yang baik dan pembaca yang buruk ini kita bisa bedakan melalui ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya ini apa aja sih? Boleh di next. Kita mulai dari ciri-ciri yang pembaca yang baik. Pembaca yang baik itu tahu mengapa dia membaca. Dengan kata lain, dia tahu tujuan dari proses membaca itu. Dari referensi yang saya baca, ada dua alasan umum mengapa seseorang membaca. Yang pertama, dia membaca karena dia ingin mengetahui informasi, dan yang kedua, dia membaca untuk sekedar menikmati bacaan. Kemudian yang kedua, pembaca yang baik memahami apa yang dia baca. Artinya dia dapat menarik atau mengambil informasi dari apa yang dia baca, mulai dari topik, tema, sampai poin-poin penting yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada pembaca yang baik menguasai kecepatan membaca. Nah, kecepatan membaca ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pembaca sekilas. Dari cara membaca ini, kita bisa mendapatkan beberapa hal secara kasar untuk memperoleh gambaran umum dari sebuah bacaan. Kemudian yang kedua ada membaca cepat, atau yang biasa kita kenal dengan istilah scanning, yaitu membaca secara keseluruhan dengan cepat untuk mencari hal-hal tertentu yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga ada membaca demi kesenangan. Metode membaca ini melewatkan poin-poin yang dirasa kurang menarik bagi kita, namun tidak juga menutup korelasi antar bacaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, ada membaca secara serius, yaitu membaca dengan detail fokus topik yang diinginkan sehingga bisa memakan waktu yang lebih lama dibandingkan cara membaca yang lain. Kemudian, untuk poin yang keempat, pembaca yang baik harus mengenal media cetak. Artinya kita perlu memahami karakter bacaan serta media yang kita pakai, sehingga kita dapat menentukan bahan bacaan secara tepat, lalu mengestimasi durasi membaca, dan juga menentukan prioritas bacaan. Dan yang terakhir, pembaca yang baik itu kaya akan kosakata. Nah, berkebalikan dengan pembaca yang baik, pembaca yang buruk ini memiliki ciri-ciri
Yang pertama, tujuan membacanya itu tidak jelas. Kemudian, membacanya kata demi kata dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami sesuatu. Dan yang ketiga, kecepatan membacanya itu lebih rendah. Ini berhubungan dengan poin yang kedua. Kemudian yang terakhir, pembaca yang buruk itu miskin kotak. Mungkin untuk poin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next. Pada poin kelima akan dijelaskan oleh saudara Istala. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok itu sama seperti makan dan minum. Jadi untuk mengubah persepsi atau mempersepsikan diri bahwa membaca itu sebagai kebutuhan pokok itu bisa didukung dari dua faktor. Next. Dua faktor tersebut itu ialah faktor internal maupun eksternal. Maksud dari faktor internal maupun eksternal ini ialah faktor yang berada di luar diri manusia sendiri. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri manusia sendiri. Jadi maksudnya faktor internal ini dalam mempersepsikan kebiasaan membaca dalam diri sendiri itu kita harus meyakinkan atau menerapkan pada diri kita mengenai hal-hal positif yang dapat diraih ketika membaca ataupun sudah membaca. Jadi untuk mendapatkan keyakinan ini atau untuk mendapatkan kebiasaan ini, yakinkan diri bahwa kegiatan membaca itu adalah kegiatan yang positif dan kita bisa mendapatkan banyak pelajaran maupun banyak hal baik ketika membaca maupun ketika sudah membaca. Mencanangkan tujuan dan menghargai capaian-capaian diraih juga merupakan suatu bentuk menginternalisasi kegiatan membaca. Selain itu, ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa sangat berpengaruh apabila dari sisi diri kita sendiri ini belum mampu mendapatkan hasil yang baik ketika menggunakan faktor internal. Karena faktor eksternal ini seperti misalnya dari lingkungan sekitar, apakah lingkungan tersebut itu sangat mendukung dalam kegiatan membaca dan menghargai usaha-usaha kita dalam membaca. Nah, dukungan dan penghargaan itu menjadi sangat penting karena tanpa adanya kedua hal tersebut akan sangat menyulitkan bagi seseorang apabila ingin meyakinkan diri untuk mendapatkan hal yang positif dari membaca. Apabila kedua faktor tersebut sudah dijalankan dan sudah mulai mendapatkan hasil yang baik, maka konsistensi perlu ditekankan dalam hal ini. Karena meskipun begitu, banyak hal dari diri kita maupun dari luar lingkungan kita yang mampu menggoyahkan keinginan kita dalam membaca sewaktu-waktu. Sehingga konsistensi dari diri kita diperlukan untuk membiasakan kegiatan membaca pada diri sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Pada poin ke-6, ini akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Gibran. Baik, saya akan menjelaskan cara menyimpan referensi dengan aplikasi. Tentu saja, sebagai langkah awal kita harus mendownload aplikasi Mendeley itu sendiri. Lalu, cara praktis menggunakan Mendeley itu terdapat 3 cara. Nah, untuk memakai Mendeley itu pertama kita harus membuat akunnya dulu, dan setelah membuat kita bisa login, lalu kita masuk ke tutorial dan juga memasukkan referensi ke dalam aplikasi tersebut. Ada 3 cara. Pertama, memasukkan file PDF, yaitu kita mengklik tombol add pada kiri atas. Yang kedua, dari Google Scholar, yaitu memasukkan data referensi dari Google Scholar. Dan yang ketiga itu secara manual. Kalau secara manual itu kita
bisa menyimpan artikel web page dan menaruhnya secara manual. Sekian. Oke, baik. Ini Next. dulu. Pada poin ke-7 ini, saya akan menjelaskan gimana sih cara menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Cara yang pertama adalah, yang harus kita lakukan, unduh dan install Mendeley pada desktop. Kemudian kita lakukan registrasi dan memasukkan email, nama, dan password. Setelah itu, setelah registrasi, akan tampil pada jendela welcome pada Mendeley, kemudian klik pada bagian install Microsoft Word plugin. Dan kemudian jika tidak tampil jendela welcome, kita bisa mengakses melalui menu tools, install Microsoft Word plugin. Tunggu sampai muncul notifikasi sukses dan berhasil. Mendeley siap digunakan. Oke, next. Dan gimana sih cara menulis kutipannya? Yang pertama adalah siapkan jurnal atau referensi yang ingin digunakan. Kemudian buka aplikasi Mendeley, lalu pilih menu ADD, lalu masukkan jurnal yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, lakukan penulisan karya tulis pada Microsoft Word dengan referensi yang telah disiapkan. Kutip menggunakan bahasa sendiri agar tidak terjadi plagiarisme gitu. Kemudian poin yang keempat, pilih menu referensi, lalu insert citation, kemudian masukkan judul dari jurnal atau referensi yang digunakan. Jika lupa, judul bisa memilih bagian Go to Mendeley untuk memilih jurnal yang disiapkan. Pada poin ke-6, untuk style penulisan kutipan bisa dipilih melalui menu Code-O-Matics. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, kutipan akan dibuat secara otomatis dan bisa kalian gunakan. Next, gimana sih cara membuat daftar pustakanya? Yang pertama adalah siapkan jurnal atau referensi yang ingin digunakan. Kemudian buka aplikasi Mendeley, lalu pilih menu ADD, lalu masukkan jurnal yang akan digunakan. Kemudian lakukan penulisan karya tulis pada Microsoft Word dengan referensi yang telah disiapkan, di mana nantinya kutipan di setiap kalimat yang diambil dari jurnal menggunakan bahasa sendiri agar tidak terjadi plagiarisme. Tentunya plagiarisme ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada kita ketika kita menulis semua tugas dengan kalimat atau bahasa kita sendiri. Kemudian yang kelima, setelah selesai membuat isi karya tulis yang diinginkan, pilih menu Insert, Bibliografi, dan keenam, yang terakhir, daftar pustaka akan dibuat secara otomatis. Begitu. Oke, next. Sudah habis. Oke, sekian. Jadi materi yang kita jelaskan ini semoga bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya kami kelompok 3 mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau kalimat pada presentasi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.